Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Safrizal. Saya dari Universitas atau dari kampus STKIP Muhammadiyah Muara Bungo. Ingin mewawancarai Bapak Hafid SPD selaku di sini sebagai ketua cabang olahraga di bidang tinju. Pertama, saya ingin menanyakan kepada Bapak, tapi sebelumnya alangkah baiknya Bapak memperkenalkan diri dulu. Oh, baik, nama saya Hafid SPD. Kebetulan saya adalah pengurus PONI cabang tinju untuk Kabupaten Tebo, Prode mulai dari tahun 2015 sampai sekarang. Jadi saya sebagai Sekjen Persina Tebo, untuk sementara seperti itu. Jadi mengenai cabang olahraga tinju di Kabupaten Tebo ini Pak, kami ingin menanyakan tentang yang pertama latar belakang terbentuknya cabang olahraga tinju ini, kapan terbentuknya dan apa yang mendorong terbentuknya Pertina di Kabupaten Tebo. Oh, baik. Kalau kita berbicara tentang masalah latar belakang terbentuknya Pertina Tebo ini, sejarahnya itu panjang sekali ya sebenarnya. Ini saya uraikan secara singkatnya saja, bahwa tinju itu adalah olahraga seni bela diri. Cuma di dalam yang menampilkan dua orang partisipan, yaitu antara A sama B. Nah, kemudian catatan sejarah bahwa perkembangan tinju yaitu diciptakan dari bangsa Romawi, yaitu dari Mesir yang pertama kali. Jadi saat kita olahraga tinju dulu itu, nah sarung tinju kita itu kan dari besi kalau. Sehingga pada saat-saat itu petinju ini banyak yang meninggal karena belum ada peraturan-peraturan yang seperti sekarang ini. Jadi mulai tahun 1973, yaitu di Jakarta, mulai terbentuknya namanya Pertigu, Persatuan Tinju dan Gulat. Nah, jadi demi perkembangan tinju, maka pada tahun 1959 tinju itu sudah dirubah menjadi Pertina. Nah, kemudian dia sudah menggunakan sarung tinju namanya spons. Jadi yaitu mulai dari karet. Nah, mulai diciptakan yaitu Pertina tahun 1959 itu mulai muncul petinju-petinju amatir Indonesia. Seperti misalnya tinju dunia yang pertama kali yaitu seperti Muhammad Ali, Mike Tyson. Kalau kita dari Indonesia ini ada Elias Pikal, kemudian Niko Thomas. Nah, itu petinjunya. Bergerak dari itu, selain dari itu, kami menciptakan atau pengen menggerakkan tinju di Kabupaten Tebo ini. Berdasarkan hasil survei kami itu, memang tinju ini adalah untuk meningkatkan itu kedisiplinan mereka, terutama dalam kehidupan dia sehari-hari. Seperti misalnya anak-anak sekolah seperti tingkat SMA itu selalu dia berantem sehingga mereka itu merasa dirinya kuat. Jadi berawal dari itulah kami mulai coba mengajukan untuk Pertina Tebo. Sebelum itu Pertina Tebo belum ada, masih bercabang dengan Pertina Bungo, masih numpang-numpang lah awalnya. Jadi dengan adanya survei kami terhadap mereka ini, mereka yang nakal-nakal di sekolah itu kami tarik. Nah,
kami buatlah, kami masukkan dalam suatu organisasi, yaitu sebagai atlet-atlet tinju Kabupaten Tebo, sehingga kami atur dan kami latih. Insya Allah dari latar belakang tersebut mereka tertarik untuk menjadi petinju-petinju yang handal, terutama untuk meningkatkan seni bela diri untuk Kabupaten Tebo, khususnya Provinsi umumnya Provinsi Jambi, gitu. Latar belakang di Pertina itu. Iya Pak, terima kasih Pak. Jadi untuk masalah Pertina di Kabupaten Tebo dan Kabupaten Tebo, jadi Pertina atau tinju ini kan termasuk cabang olahraga yang boleh dibilang resikonya cukup tinggi Pak. Ya. Jadi bagaimana menurut Bapak masyarakat Tebo atau pemuda Tebo ini bisa mengikuti olahraga ini, sementara kadang-kadang orang tuanya itu tidak membolehkan untuk mengikuti olahraga tinju ini, karena olahraga tinju ini kan termasuk olahraga yang paling berisiko tinggi. Bagaimana menurut Bapak? Awal-awalnya seperti kami mencari atlet tinju itu memang susah awal-awalnya. Tetapi setelah mereka ini kami bawa dalam sebuah organisasi, kemudian mereka ini kami latih, kami bina mereka ini berdasarkan peraturan daripada KONI Kabupaten Tebo, khususnya umumnya KONI Provinsi Jambi. Setelah mereka berlatih dalam olahraga tinju ini, mereka baru merasakan bahwa tinju itu memang merupakan memupuk kedisiplinan yang sangat luar biasa. Sehingga mereka, terutama kami pada tahun 2015-2016 waktu Koprov tingkat Provinsi Jambi yang kami laksanakan di Kabupaten Morobulian, insya Allah setelah kami melaksanakan Koprov itu, waktu itu kami sudah mendapatkan pelatih-pelatih yang handal, pelatih-pelatih yang tingkat nasional. Insya Allah mereka tertarik gitu. Karena di tinju itu walaupun memang risiko yang sangat berat, tapi sifatnya itu memang memupuk kedisiplinan. Jadi nggak ada mati gitu. Jadi risiko mati itu nggak ada. Karena di saat bertanding itu kan ada aturannya. Kalau mereka tidak mampu, kalau memperjauh perbedaan antara satu dengan yang lain, itu tinggal tarik aja gitu. Nah, jadi nggak ada dia dilombakan di atas di atas ring itu, di pertandingan di atas ring itu bukan dibiarkan saja gitu. Memang ada aturannya. Kalau dia merasa tidak mampu, ya dilemparkan aduk ke atas. Nah, berarti dia tidak mampu lagi, berarti dia mundur. Itu ada kesesuaiannya. Kemudian di dalam tinju itu kita melihat kelasnya. Ada kelas ringan, ada kelas menengah, ada kelas berat. Jadi mempertandingkan tinju itu agar mereka itu jangan sampai cedera segala macam, itu harus sesuai dengan kelasnya yang nggak jauh beda. Contoh misalnya kelas 46, ya itu harus sama-sama kelas 46. Nah, mungkin kelas 46 dengan kelas yang 60 gram gitu, 60 kilogram, ya hancur lah. Jadi memang dalam peraturan juga ada aturannya. Kalau kelas 46 misalnya beratnya 46, ya tetap 46. Kalau 60 ya sama-sama 60. Harus seimbang. Harus seimbang gitu loh. Nah, jadi yang namanya resiko itu pasti ada. Ya. Tapi kita untuk mengatasi seperti itu ya tentu kita perlu pelatihan dan diberi masukan pada atlet-atlet kita. Mungkin begitu ya kalau masalah. Kemudian ada satu lagi Pak yang ingin saya tanyakan, yaitu bagaimana langkah untuk memajukan tinju, olahraga tinju terutama di Kabupaten Tebo. Sementara kita ketahui yaitu olahraga tinju ini termasuk olahraga yang boleh dibilang kalau untuk tempat latihan itu jarang tersedia. Memang yang menyediakan itu memang khusus tempat khusus. Jadi kalau olahraga lain kan di tempat-tempat lain ada tempat latihan. Kalau olahraga tinju ini kan alat-alatnya susah didapatkan. Itu bagaimana caranya Pak? Oh iya, jadi kalau untuk masalah tempatnya, sebenarnya untuk tinju itu memang harus ada tempatnya.
Tapi untuk Kabupaten Tebo sementara, karena mengingat biaya yang cukup besar ya. Kalau kami perhitungkan biaya itu sampai kalau untuk membuat tempatnya itu, apalagi ring, itu mencapai itu seratusan juta ya, ratusan juta lebih. Jadi untuk langkah-langkah yang selama ini kami lakukan, itu kami cukup latihan itu di lapangan. Jadi mereka ini kami beri jadwal untuk pelatihan. Semua atlet dalam Kabupaten Tebo ini itu kami panggil untuk hadir. Itu nggak bisa terlambat, itu harus disiplin. Misalnya hadir dalam 1 minggu itu 3 kali. Itu kami hanya di lapangan saja. Sebenarnya nggak ada perbedaan ya. Nah jadi ada namanya pelatihan khusus ya. Jadi band pembiayaan itu langsung diturunkan oleh KONI. Karena untuk cabur Pertina Kabupaten Tebo itu setiap tahun itu ada anggarannya lebih kurang 73 juta ya, untuk 1 tahun. Jadi disitulah untuk makanan atlet-atlet, untuk istilahnya alat-alat. Jadi semua alat-alat itu sudah fasilitasnya ada semua. Nah, jadi kalau untuk kegiatan latihan itu selama ini tuh rutin ya. Itu ada 2 pelatih, yaitu pertama yaitu Pak Sutarman, itu yang pertama kali ya untuk pelatih kami. Kemudian Pak Rahmat, kemudian ada lagi satu lagi yang bapak yang dari SKB ya, termasuk tinju nasional juga. Nah, itu sebagai pelatih. Jadi kalau untuk alat-alat semuanya itu sarung tinju, sepatu tinju, kemudian alat-alat lain itu lengkap. Nah, itu. Jadi itu terima kasih Pak atas paparannya tentang cabang olahraga tinju di Tebo. Mudah-mudahan dengan ini kami dapat pengetahuan tentang cabang olahraga tinju Tebo. Walaupun tidak semuanya kami tahu, setidaknya kami secara luarnya kami sudah tahu bagaimana cara memajukannya, cara mengambil langkah-langkah supaya Pertina di Kabupaten Tebo bisa menjadi maju ke depannya. Ini perlu kami jelaskan ya. Selama kami pengurus tinju Kabupaten Tebo, ada sebuah kelebihan. Pada tahun 2015 itu kami baru menciptakan Pertina Kabupaten Tebo dengan latar belakang yang saya ceritakan tadi. Insya Allah di saat kami poprov pertama, kami meraih 3 medali. Pertama medali perak, yang kedua medali perunggu, yang ketiga juga medali perunggu. Nah, bagi mereka yang mendapat medali-medali ini, nah itu tahun 2016 ya, dia ini dikasih lagi itu uang uang lelah lah, sudah diberikan oleh Kabupaten Tebo dari KONI Tebo. Itu luar biasanya. Kemudian waktu tahun 2018 kami pernah mengikuti itu Piala Wakil Presiden waktu itu di Provinsi Jambi. Petinju Kabupaten Tebo itu meraih 14 medali. Itu sangat luar biasanya. Dengan kegiatan-kegiatan kami, giat yang kami itu berlatih, insya Allah untuk tinju itu sekarang ini sudah mulai agak marak. Nah, jadi sehingga mereka itu minat untuk bagaimana cara sih untuk masuk dalam anggota tinju. Jadi atlet-atlet itu berasal dari asli Asli. Tebo apa Asli. gimana? Jadi atlet tinju kami ini ya yang paling banyak itu berasal dari daerah Rimau Bujang, dari Unit 10 itu paling banyak. Di tempat Rimau Bujang paling banyak. Dan ada juga dari daerah-daerah lain, dari Trapolsok di dalam itu masih ada. Nah, itu. Jadi itu Pak, terima kasih semuanya yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi. Maaf sudah mengganggu. Ya nggak Ini apa-apa. adalah tugas dari kampus, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya. Terima kasih banyak Pak. Ya oke. Siap.